Sebut saja namanya Dodi. Dodi ini mempunyai sebuah pengalaman ketika dia menjalani koastase penyakit dalam. Dia diharuskan pindah ke sebuah hunian kos yang tak jauh dari rumah sakit tempat dia menjalani pendidikannya ini. Dodi sendiri adalah seorang yang realistis. Saat teman-teman sejawatnya yang lain bertukar cerita dengan tema-tema mistis, dia akan pergi. Dan dia akan mengingatkan teman-temannya untuk muhasabah diri. Semua kepindahan di kamar kos ini awalnya berjalan normal, terlalu normal. Dodi menjalani kehidupan koas seperti stase-stase yang lain, termasuk mengikuti jadwal shift yang menjadi ketentuan wajib dalam menjalani pendidikannya ini. Tidak ada yang aneh sama sekali. Sebelum suatu ketika, saat Dodi sedang membersihkan isi dalam kamarnya, di lantai tempat di sudut dekat pintu, Dodi melihat sehelai rambut yang panjang. Tentu saja, awalnya Dodi tidak memikirkan hal itu. Terlalu lama, mungkin saja di kosan khusus putra ini ada seorang laki-laki yang memiliki gaya rambut yang panjang. Atau mungkin si ibu penjaga kos yang sempat mampir ke lantai 2 untuk mengambil sesuatu. Begitulah pagi itu berakhir, dan Dodi melanjutkan aktivitasnya. Tapi kemudian, hal yang sepele itu mulai menjadi perhatian dari pemuda yang realistis ini. Ketika setiap hari ada saja dia menemukan sehelai demi helai, bahkan ada kalanya di bagian-bagian yang sulit dijangkau Dodi, dia menemukan gumpalan dari rambut yang bahkan tidak diketahui dari mana. Singkatnya, pada suatu hari ketika Dodi baru saja kembali dari rumah sakit yang jaraknya bisa ditempuh kurang lebih dari 10 menit tersebut, dia sekilas melihat ke lantai 2, tempat di mana kamar kos miliknya berada. Di sana, di jendela kamar kos sebelahnya, Dodi melihat ada bayangan seorang perempuan sedang berdiri di samping gorden. Dodi hanya berpikir, mungkin itu penghuni kamar sebelah yang sedang membawa pacarnya. Lagi pula hal itu bukanlah urusannya. Dodi melanjutkan langkahnya menuju ke kamarnya sendiri. Dia menyusuri lorong, berjalan seorang diri di depan pintu-pintu kamar anak-anak kos yang lain, yang kebanyakan menyendiri dengan segala urusannya masing-masing. Tapi begitu dia melewati kamar kos yang ada di sebelahnya tersebut, Dodi sempat berhenti dan memandang ke arah jendela. Dia terlihat bingung. Bukankah lampu di dalam kamar ini tadi terlihat sedang menyala? Tapi kali ini kok mati? Dodi coba menepis apa yang ada di pikirannya, meskipun kali ini sulit untuk coba tak dipikirkan. Dodi langsung membersihkan diri di dalam kamar mandi. Namun saat itu dia masih kepikiran pria tadi yang dia lihat. Karena sepertinya itu benar-benar nyata. Kamar itu dalam kondisi menyala dengan siluet bayangan seorang perempuan di dalam jendela. Tapi bisa saja memang Dodi salah lihat. Dia hanya terlalu lelah. Dia coba menanamkan pikiran itu di dalam benaknya. Ketika air mengguyur wajahnya, Dodi sempat menghentikan gerak tangannya yang sedang mencelupkan gayung ke dalam bak kamar mandi. Di dalam pikirannya, ia sempat melihat sosok wanita yang sedang berdiri tak jauh dari tempatnya. Wanita ini mengenakan gaun putih dengan rambut menutupi wajahnya. Anehnya, sekujur tubuh tiba-tiba menjadi dingin. Bukan karena air, melainkan karena sesuatu, bahkan Dodi tidak tahu penyebabnya. Dia menoleh rasa enggan. Berbalik, nampaknya hal tidak mungkin. Dodi melihat jauh ke arah bak mandi dari pantulan bayangan dirinya di air. Dodi merasakan, di belakangnya memang ada yang sedang mengawasi dirinya. Hanya saja kali ini ada seringai di dalam senyumannya. Ada perasaan di mana ketika manusia sedang sendiri, merasa ada yang menemani. Hal ini yang benar-benar Dodi rasakan waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika manusia dalam kondisi yang terpojok, maka dia akan melakukan apapun untuk mengalahkan rasa takutnya. Begitu pula dengan Dodi. Dia menekan rasa takutnya sampai tanpa sebab dia menoleh dan membalikkan badannya melihat ke arah pintu. Di saat itu dia tidak melihat apapun. Bayangan yang muncul mungkin hanya tergambar dari imajinasi di dalam pikirannya. Dodi lalu membasuh tubuhnya dan wajahnya dengan handuk. Dia berjalan keluar kamar mandi. Setelah mengenakan semua pakaiannya, dia bersiap untuk mengistirahatkan tubuhnya. Saat itu, tiba-tiba lehernya terasa gatal dan Dodi menggaruk-garuknya dengan tangan. Dan di situ, dia menemukan sehelai rambut hitam yang panjang melilit ke batang lehernya.
Dari semenjak kejadian itu, kehidupan Dodi berubah 180%. Setiap hari, Dodi harus menelepon seseorang. Di ujung telepon yang lain, Dodi selalu ditanya, apa dirinya sedang bersama dengan seorang perempuan. Anehnya hal itu tidak dikatakan oleh satu atau dua orang saja. Bahkan pada suatu hari ketika Dodi harus berpapasan dengan tetangga kosnya, beliau diberitahu supaya tidak sering-sering untuk membawa perempuan ke dalam kamar. Karena lingkungan ini tidak menerima toleransi seperti itu yang tentu saja membuat Dodi tidak mengerti. Tapi dari serentetan kejadian yang janggal itu, ada satu kejadian yang tidak pernah Dodi lupakan. Sewaktu ia merasakan sesuatu selip di dalam mulutnya, tangannya coba mengambil dari sela-sela antara gigi-giginya. Di sana, Dodi menemukan ada sehelai rambut hitam yang sama. Puncaknya, Dodi jadi lebih sering banyak berpikir sehingga mengganggu jam istirahatnya. Dia juga mulai coba mengerti kalau mungkin saja sesuatu yang berbau mistis benar-benar ada. Sehingga Dodi memutuskan untuk mencari tempat kos lain. Tapi apakah semuanya selesai begitu saja? Ternyata tidak. Karena baru beberapa hari saja Dodi pindah ke tempat tinggal yang baru. Di bawah lantai, tepatnya di balik kasur matras miliknya, Dodi menemukan gumpalan rambut kusut yang semuanya berwarna hitam panjang. Apa yang menimpa Dodi membuat kawan sejawatnya Faad curiga. Sehingga kawan sejawatnya itu yang keturunan Arab ini bertanya perihal apa yang sebenarnya menimpa dirinya. Konon si Faad ini bisa melihat kalau di sekeliling tubuh Dodi ada kepulan asap hitam yang beraroma seperti pada ari-ari janin yang baru lahir. Faad mendengar dengan serius setiap tutur kata Dodi. Entah kenapa lelaki itu tidak sedikit pun mentertawakan Dodi. Sebaliknya dia nampak sedang berpikir lama sebelum Faad memberikan sepotong kain berwarna kusam. Kain itu ditenun kasar dengan penanggalan tulisan bahasa Arab. Faad berpesan kalau menemukan barang sehelai rambut aneh yang Dodi ceritakan tadi, agar dia meletakkan bagian rambut itu lalu melipatnya di dalam kain ini. Faad juga berpesan kepada Dodi agar Dodi meletakkan kain ini di bawah lipatan baju di dalam lemarinya. Dodi pun mengangguk mengerti. Seperti yang Dodi duga, di bawah lemarinya dia menemukan beberapa helai rambut yang dia cari. Dengan cepat dia melakukan seperti apa yang Faad tuturkan. Tetapi ada gejolak aneh yang waktu Dodi meletakkan selai rambut tersebut di dalam kain. Sekilas ada tertawa di telinganya. Malam itu pukul 7 malam, Dodi beristirahat lebih awal. Entah kenapa sejak tadi badannya terasa panas. Dodi pun tidur dalam kondisi lampu yang menyala. Namun baru sebentar dia memejamkan mata, Dodi terbangun dalam kondisi lampu mati. Rupanya waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tapi ada yang aneh. Waktu layar ponselnya menyapu wajahnya, ada pantulan cahaya yang menyapu di sekitarnya. Dari sekelumit tempat Dodi merebahkan badannya, ada lekukan di sudut matras kasurnya. Rupanya ada sosok lain yang sedang duduk tak jauh dari tempat Dodi sedang tidur. Takut bercampur penasaran, dari tempat Dodi tak mungkin dia menyalakan lampu karena jaraknya yang cukup jauh. Sedangkan ia sendiri yakin ada yang benar-benar sedang duduk tak jauh dari tempatnya. Dodi pun akhirnya memakai ponsel yang ada di tangannya untuk menerangi ruangan. Cahaya temaram dari layar ponsel menerangi apa yang ada di depan Dodi. Di sana, dia melihat seorang wanita duduk anggun di atas matras kasur miliknya. Sayangnya, Dodi tidak bisa melihat wajahnya karena wanita misterius tersebut persis membelakangi dirinya. Dodi tidak berkata apa-apa, seolah bibirnya tersirap oleh sesuatu. Ketakutan, entahlah, karena waktu itu tubuh Dodi sudah mati rasa. Bahkan cahaya ponsel pun sudah bergetar. Barulah ketika sosok itu tertawa, Dodi melihat rambut wanita itu jatuh turun. Begitu juga dengan potongan kepalanya. Dodi sebentar melihat kepala wanita itu. Dia melotot dengan senyuman yang menyeringai. Wanita itu meliriknya dan seketika itu Dodi langsung tak sadarkan diri. Jangankan lari, memang berteriak saja rasanya mustahil bagi dirinya yang melihat potongan kepala itu tepat di samping kedua kakinya. Keesokan harinya, Dodi sampai hati harus berlari menemui Faad yang kebetulan baru pulang. Dodi langsung menyodorkan lipatan kain pemberian Faad. Faad sebentar memperhatikan Dodi. Dia tahu laki-laki itu sedang dalam keadaan masalah serius. Faad seketika membuka lipatan kain tersebut.
Di sana, dia menemukan sepotong rambut yang meninggalkan bekas hitam seperti terbakar pada kainnya. Tak lama kemudian, Fuad baru mengatakan yang mengejar-ngejar Dodi adalah Laiba. Di negara nenek moyangnya, makhluk ini memang gemar menyukai seseorang. Dan saat itu kemungkinan si Dodi. Fuad hanya menepuk bahu Dodi. Kemudian dia bersiap untuk pergi. Tapi sebelum pergi, tentu Dodi berkata perihal apa yang harus dia lakukan. Fuad lalu berkata kalau Dodi perlu tidur, itu saja. Fuad meyakinkan Dodi kalau dia akan minta tolong sama abahnya. Dia tahu harus bagaimana. Siang itu, Dodi melanjutkan koasnya. Fuad sudah mengambil shift malam, maka shift pagi sampai sore, Dodi yang harus menghandle semuanya. Di situ, Dodi mulai merasa janggal waktu menemani konsulen. Di salah satu kamar pasien, ada satu wanita tua yang terus melotot mengikuti Dodi. Bahkan ketika konsulen menanyai si wanita itu, beliau lebih banyak diam, hanya melihat ke tempat Dodi dengan sorot mata yang membingungkan. Tapi satu yang Dodi tidak lupa adalah wanita tua itu sempat membuka mulutnya. Di salah satu garis giginya ada sehelai benang atau rambut. Sampai malam tiba, badan Dodi sebenarnya sudah sangat letih. Tapi karena alasan khusus, dia belum juga pulang. Sementara teman sejawat lainnya nampak sedang sibuk. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, di mana Dodi menunggu salah satu temannya. Niat hatinya ingin numpang tidur. Sewaktu Dodi berjalan di lorong rumah sakit yang entah kenapa waktu itu lebih sepi dari biasanya, dia melihat seseorang sedang duduk di sebuah kursi tunggu. Seorang wanita yang memakai kerudung dengan tongkat yang disandarkan pada tubuhnya. Dodi berpikir itu mungkin keluarga pasien. Dodi pun menyampirkan jas dokter miliknya. Niat hati beliau ingin menyapa. Tapi Dodi kemudian berhenti sewaktu tahu kalau si nenek rupanya sedang dalam posisi tidur. Jadi Dodi pun melanjutkan langkah kakinya. Dia mencari suster agar setidaknya memberikan selimut kepada si nenek tersebut. Tapi dari langkah selewat itu, Dodi mencium aroma melati yang entah datang dari mana. Tapi Dodi tetap saja berjalan sendirian dan tibalah dia di tikungan lorong. Saat sadar, wanita tua yang sedang duduk itu sudah menghilang. Dia menghilang begitu saja. Ketika itu, bulu kuduk Dodi langsung berdiri. Langkah kakinya lebih cepat dari biasanya. Bahkan Dodi setengah berlari saat ia tiba-tiba terhalang waktu melewati ruangan yang sudah ada beberapa orang di dalamnya. Baju lengan Dodi ditarik begitu saja oleh seseorang. Dan ketika menoleh, wanita tua tadi yang menatap Dodi. Wanita tua inilah yang tadi bersama konsulen. Suster yang menjaga beliau lalu meminta agar si wanita tua itu melepaskan lengan baju Dodi. Tapi nampaknya si wanita tua itu tak dapat berbicara dengan jelas. Ia sedang menjelaskan sesuatu kepada Dodi. Beliau beberapa kali menjambak rambutnya sendiri sambil satu tangannya menarik-narik lengan Dodi. Petugas lain yang melihatnya kemudian ikut membantu. Tapi si wanita tua itu lebih beringas. Ia hanya bisa berbicara dengan suara serak, tidak ada intonasi seperti suara bayi yang meraung. Dodi tentu tidak mengerti. Bahkan sewaktu mereka sudah berhasil menenangkan si wanita tua itu dan membawanya pergi, Dodi sempat melihat dia melirik Dodi sambil tersenyum yang tidak menyenangkan. Dia menunjuk-nunjuk. Dodi pun angkat kaki lalu pulang. Sebelum menuju ke tempat parkir, Dodi sempat berhenti sebentar karena di jalur kegawat daruratan, Dodi melihat ada satu ambulan baru. Dan ketika petugas mulai berkerumun datang, Dodi melihat di atas kereta pasien ada wanita tua sedang terbaring. Kondisi waktu itu nampak urgent, dan wanita yang sedang terbaring itu adalah wanita tua yang baru saja Dodi lihat di lorong rumah sakit. Dodi seketika mematung. Lehernya mengencang. Dia buru-buru lari sambil menelepon teman sejawatnya. Nampaknya pulang ke tempat kos sama saja bunuh diri. Sampailah Dodi di tempat kontrakan temannya, sebut saja namanya Angge. Dia sempat melihat kedatangan Dodi dari lantai 2. Tak lama setelah dia turun, Angge justru melihat ke arah mobil Dodi dengan tatapan yang aneh. Dodi pun akhirnya ikut melihat. Ketika dia ditanya ada apa, Angge bilang di kursi sebelah Dodi tadi, dia melihat ada perempuan rambutnya panjang dan sedang duduk. Dia kira Dodi datang dengan seseorang. Dodi yang mendengarnya hanya tersenyum canggung. Lagi-lagi bulu kuduknya langsung berdiri. Jadi tibalah waktu mandi. Dodi sudah melepaskan semua pakaiannya.
Di kontrakan rumah si Angge ini menggunakan shower, berbeda dengan kos tempatnya. Nah, pada waktu itu suara handphone si Dodi menyala. Ketika diangkat, rupanya si Paat. Paat bilang kalau nanti si Dodi mandi agar dia menggunakan ember saja. Jangan sampai pakai bak mandi seperti Ubin di tempat kosnya. Katanya hal ini dilakukan agar Dodi bisa lebih tenang saja. Tak hanya itu saja, nanti malam Faad mau berbicara serius karena hal ini mendesak. Dodi yang mendengarnya sempat melihat ke shower yang memancarkan air. Tapi setelah handphone ditutup, Dodi berusaha nampak biasa saja. Apa yang Faad katakan soal bak mandi bawah rasanya mengada-ngada. Mungkin saja anak ini sedang ingin mengerjainya. Selain itu, kenapa waktunya bisa pas ketika dia sedang mandi? Jadi sewaktu Dodi membasuh tubuhnya, air turun dari atas kepala sampai ke ujung kakinya. Lama-lama di bagian kulit punggungnya, Dodi seperti merasakan ada yang menyentuhnya menggunakan ujung jari. Lembut dari atas leher sampai ke pinggang. Tapi Dodi masih belum yakin, bisa saja itu air. Tapi lama-kelamaan rasanya bukan seperti sentuhan lagi, tapi benda kasar yang menggelayut di atas sampai ke bawah. Dodi merasakan sentuhannya benar-benar mengganggu. Dodi pun berhenti, sempat mematikan air shower. Namun waktu dia menoleh tidak ada siapapun di sana. Dodi pun menyelesaikan semuanya. Ia mengambil pakaian miliknya. Di kamar Angge, terlihat dia sedang menonton TV di ruangan tengah. Hanya ada satu kamar tempat Dodi sedang membereskan pakaian. Ketika dia mau menyampirkan jas kedokterannya, Dodi melihat ada yang aneh pada saku bagian bawahnya. Dia pun merogohnya dengan tangan yang satu. Ketika benda itu ditarik, Dodi termangu diam sebelum berteriak yang membuat Angge sampai harus berlari datang. Di sana dia melihat Dodi melemparkan jas kedokterannya, sementara di atas ranjangnya ada segumpal rambut yang berwarna hitam putih. Mungkin karena terbawa emosi, Dodi bertanya di mana dia boleh membakar rambut itu. Tapi Angge coba untuk menenangkan Dodi. Dia belum tahu saja kalau Dodi sedang dalam keadaan kondisi yang tidak stabil. Jadi si Angge ini mengambil gumpalan rambut itu dengan tangannya dan membawanya ke belakang. Angge menjelaskan, rambut adalah bagian yang sakral dan tidak boleh dibakar. Bahkan di Jawa, rambut itu bagian yang paling penting yang dimiliki manusia. Tidak hanya itu saja, rambut dan gigi adalah dua bagian yang paling ramah terurai di tanah. Angge lebih setuju kalau Dodi menguburnya. Setelah Angge menguburnya, Angge mengajak Dodi kembali. Dia mau tahu apa yang membuat Dodi sampai harus tinggal di sini. Padahal dari jarak rumah sakit saja, tempat Dodi lebih dekat. Dodi mau bercerita, tapi tiba-tiba Angge keluar, katanya HP-nya berbunyi. Dodi mengangguk, ia pun merebahkan sebentar tubuhnya di atas ranjang. Namun siapa yang menduga, karena mungkin kelelahan, Dodi tiba-tiba sudah tertidur saja malam itu. Dodi terbangun kira-kira pada pukul 2 dini hari. Wajahnya nampak kacau sekali. Waktu Dodi mengecek handphonenya, di layar dia melihat Faad sudah coba menghubunginya lebih dari 5 kali. Tapi sama sekali dia tidak tersambung. Dodi coba menelepon balik tapi tidak diangkat. Di situ Dodi lalu teringat dengan Angge. Dia tidak tahu kemana anak itu. Makanya keluarlah Dodi. Tapi langkah kakinya berhenti di pintu saat tahu Angge sedang duduk di kursi nonton TV. Dodi pun urun memanggilnya. Dodi lalu kembali ke ranjangnya. Di sanalah baru ada chat masuk. Angge berkata kalau dia harus jaga malam. Tadi niat hati ingin membangunkan Dodi buat berpamitan, tapi tidak enak karena melihat Dodi seperti kelelahan. Angge sendiri koas beda rumah sakit dengan Dodi. Alasannya karena tempat mereka terpaut jauh. Seketika kaki Dodi merasa lemas, apalagi suara TV masih terdengar dari ruangan tengah. Dodi hanya bisa diam waktu itu. Badannya seperti mati rasa, menunggu entah apa yang bahkan di dalam kepalanya saja tidak terpikirkan apapun. Suara TV kemudian mati. Dodi melihat bayangan di bawah kursi. Waktu itulah terlihat seperti ada yang berdiri di balik pintu. Dalam kondisi yang nyaris membuat Dodi tak dapat berkata apa-apa, Dodi melihat layar ponselnya. Faad menelepon dirinya. Faad sudah mau memaki, tapi Dodi lalu menceritakan kondisinya. Kemudian Faad bilang kepada Dodi untuk tenang, untuk santai saja, tidak perlu gerasak gerusuk. Dia menyuruh Dodi sholat malam dulu, menenangkan hatinya. Faad juga memberitahukan apa saja yang harus Dodi lakukan. Di sini, Faad memberitahu Dodi ketika sholat agak khusyuk, karena hati yang seperti ini rawan sekali diganggu.
Dodi pun menurut. Dia masuk ke kamar mandi, berwudu. Ketika selesai dia keluar membuka pintu. Tepat dibukanya itu, Dodi bersumpah menyebut nama Allah. Dia menyaksikan seorang wanita yang kulitnya putih seperti tepung. Rambutnya panjang sampai menyentuh lantai. Dalam kondisi dia duduk di atas ranjang. Melihat Dodi yang sebelumnya sudah membentangkan sajadah di samping ranjang tempat dia duduk menyisir rambutnya. Pak An benar, malam ini harus selesai. Dodi segera menuntaskannya. Meski rasa tak bisa husu, karena bagaimanapun hati Dodi masih terbayang wujudnya. Tapi ia mampu menyelesaikan semua itu seperti yang dikatakan Pak An. Dia mengambil sapu, membersihkan kamar itu sambil membaca apa yang Pak An ajarkan. Ada beberapa helai rambut panjang dan pendek. Entah ada yang milik Dodi atau Angge atau sesuatu yang lain. Semua disatukan dalam kertas. Lalu Dodi menguburnya ke halaman belakang. Tapi Dodi sempat tersentak sewaktu dia melihat ada seorang wanita tua sedang berdiri di sana. Wanita tua itu, wanita tua yang sama yang Dodi temui di rumah sakit. Dia yang menarik-narik dengan Dodi. Wanita tua itu cuma berdiri, tidak menampakkan sewujudnya, yang membuat memang Dodi takut. Setelahnya, barulah Dodi kembali. Dia tak lupa membasuh kedua kakinya. Habis itu, Dodi baru kembali untuk tidur. Lalu bagaimana wujud wanita yang Dodi lihat? Dia duduk tepat di samping kepala Dodi, membelai rambutnya, terus dan membelai. Pak bilang, keesokan paginya semuanya akan selesai. Tidak akan ada lagi yang mengikuti Dodi. Ketidakpercayaannya yang awalnya memancing makhluk itu. Kesialan yang sama sekali tidak pernah dia duga. Dan benar, keesokan harinya Dodi terbangun. Dia melihat Angge yang baru saja pulang dengan wajah yang lelah. Dodi tidak menceritakan perihal apapun pagi itu. Dodi kembali ke kamar kos miliknya. Di atas ranjang miliknya, Dodi menemukan apa yang dikatakan oleh Puan. Ada 3 putih kembang kantil. Dodi memunggutnya satu persatu lalu menguburnya. Setelah itu, Dodi kembali pindah ke tempat kos yang baru. Kali ini dirinya sedikit merasa tenang. Kembang kantil itu adalah tanda bahwa Laiba melamarnya. Kalau Dodi membuangnya begitu saja, artinya dia menerimanya. Namun berbeda kalau dia menguburnya. Sebuah penolakan yang halus agar Laiba tidak lagi mengikuti dirinya. Salah satu temannya Pak An memberitahukan kalau ada nenek-nenek yang kemarin meninggal. Katanya sebelumnya sempat ada insiden dengan Dodi. Kebetulan ketika detik terakhirnya si nenek itu pergi, Pak A diberitahukan segumpal rambutnya diselipkan di saku jas dokternya. Kalau Dodi tahu, rambut itu seharusnya dia simpan. Karena nenek itu sepertinya tahu ajalnya tiba dan cara terakhir yang bisa dia lakukan sebagai ucapan terima kasih di rumah sakit ini adalah menemani Dodi dari Laiba. Tapi ya sudah, semuanya sudah selesai. Koas tes pun berakhir. Pada koas berikutnya, set lain, suatu hari Dodi menemukan selai rambut lagi. Kali ini berwarna putih panjang. Dodi hanya diam saja sebelum menguburnya di dalam tanah. Tidak ada apa-apa, karena manusia memang hidup berdampingan dengan mereka. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.